Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Alputra. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan uraian lengkap pandangan hukum, analisis fakta serta kesimpulan menyeluruh terkait perkara wan prestasi yang sedang bergulir di hadapan majelis. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan uraian perkara secara sistematis, mulai dari kronologi, dasar hukum, pembuktian, analisis kerugian, hingga permohonan yang kami ajukan kepada majelis hukum. Kronologi perjanjian dan fakta perkara. Yang Mulia, perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Objeknya adalah sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak terdapat ketentuan utama. 1. Harga tanah disepakati sebesar 1 miliar. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta dibayarkan saat penandatanganan kontrak. Tahap kedua 700 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan sejak perjanjian. Yang Mulia, penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya. Penggugat menyerahkan fotokopi sertifikat, peta bidang dan dokumen pendukung. Penggugat menerima uang muka tepat sesuai yang disepakati. Penggugat menunggu hingga tanggal 15 April 2023 untuk pelunasan. Namun yang terjadi adalah tergugat tidak melunasi kewajibannya. Bukan hanya terlambat beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi tergugat tidak melakukan pelunasan meskipun telah lewat 6 bulan. Selama rentang waktu tersebut, penggugat sudah 2 kali melayangkan somasi, namun tergugat tidak menindaklanjutinya. Tergugat memberikan alasan bahwa pinjaman bank belum cair, namun kami tegaskan dalam perjanjian tidak ada satu ketentuan pun yang menyebut pembayaran harus berasal dari pinjaman bank. Itu murni urusan internal tergugat. Selama 6 bulan, penggugat kehilangan kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Beberapa calon pembeli mundur karena penggugat sudah terikat perjanjian dengan tergugat. Analisis hukum terkait wan prestasi. Yang Mulia Majelis Hakim, perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat berdasarkan ketentuan 1. Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tanggal 15 Januari 2023 memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, kausa yang halal. Kedua, pasal 1238 KUH Perdata, status lalai. Seseorang dianggap lalai apabila 1. Ia tidak memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan. 2. Ia telah dinyatakan lalai melalui surat teguran atau somasi. 3. Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi akibat wan prestasi. Dalam perkara ini, tergugat tidak hanya terlambat tetapi juga tidak memberikan kepastian kapan akan melunasi kewajibannya. Yang keempat, alasan pinjaman bank belum cair tidak dapat diterima. Dalam jurisprudensi tetap, alasan internal seperti kesulitan mendapatkan pinjaman, keterlambatan administrasi bank, perubahan kebijakan pembiayaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar wan prestasi. Hal ini karena kesulitan tersebut tidak diatur dalam perjanjian, merupakan risiko pribadi debitur, tidak menghapus kewajiban hukum. 5. Unsur itikat baik. Penggugat telah menunjukkan itikat baik, membuka akses dokumen, menyerahkan uang muka, menunggu 6 bulan lebih lama dari yang disepakati. Sedangkan tergugat tidak menepati perjanjian, tidak merespons somasi, memberikan alasan yang tidak diatur dalam perjanjian, menahan objek jual beli tanpa hak. Itikat baik tergugat diragukan. Analisis bukti-bukti penggugat. Yang Mulia, mari kita telaah bukti-bukti penggugat. 1. Bukti P1. Perjanjian jual beli tanah ini adalah bukti utama yang menunjukkan kesepakatan tegas mengenai harga, 2 tahap pembayaran, tanggal jatuh tempo pelunasan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada satupun pasal yang membolehkan pembayaran ditunda karena alasan pinjaman bank. Bukti P2, bukti transfer 300 juta, menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka tetapi gagal melanjutkan pelunasan. Bukti P3 dan P4, 2 surat somasi. Surat somasi membuktikan bahwa tergugat telah memberikan kesempatan tergugat mengetahui kewajibannya, tergugat mengetahui konsekuensi wan prestasi. Bukti P5, rekap kerugian penggugat. Kerugian meliputi hilangnya peluang menjual tanah kepada pembeli lain, biaya pembuatan somasi, biaya konsultasi hukum, waktu yang terbuang,
kerugian non-materi akibat ketidakpastian dan stres psikologis. Semua kerugian ini patut untuk dinilai dan diganti oleh tergugat. Bukti P6 rekaman pesan komunikasi menunjukkan bahwa tergugat berulang kali menunda. Tergugat tidak memberikan tanggal pasti pelunasan. Tergugat mengetahui dirinya telah lalai. Bukti ini menguatkan unsur wan prestasi yang dilakukan secara sadar. Analisis kerugian penggugat. Yang mulia, kerugian yang dialami penggugat sangat nyata dan terbagi dalam beberapa kategori. Kerugian material langsung. Yang pertama, penggugat kehilangan potensi mendapatkan pendapatan dari calon pembeli lain yang mengajukan penawaran. Yang kedua, kerugian materi tidak langsung. Biaya-biaya administrasi seperti biaya konsultasi hukum, biaya penyusunan somasi, biaya transportasi, kerugian ekonomi akibat bertahannya aset. Kerugian imaterial. Kerugian berupa ketidakpastian hukum selama 6 bulan lebih, rasa cemas, stres, kerugian waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengurus kepentingan lain. Hukum perdata mengakui kerugian material imaterial sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti. Alasan permohonan putusan serta merta. Yang mulia, kami memohon agar putusan perkara ini dapat dijatuhkan secara with forward atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang tergugat. Alasannya, kewajiban pembayaran tidak jelas sejak awal. Yang kedua, tergugat sudah lalai lebih dari 6 bulan. Jika dieksekusi terlebih lama, kerugian penggugat akan semakin bertambah. Yang keempat, tergugat tidak menunjukkan etikat baik untuk memenuhi kewajiban secara sukarela. Karena itu, putusan serta-merta sangat layak diberikan. Permohonan kuasa hukum penggugat. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum, alat bukti, analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan, maka kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial sesuai rincian yang telah diajukan. Yang kelima, hukum tergugat membayar biaya perkara. Yang keenam, menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dalam upaya hukum dari pihak tergugat. Demikian permohonan kami, Yang Mulia. Penutup, Yang Mulia Majelis Hakim, perkara ini merupakan contoh nyata bahwa pelaksanaan perjanjian membutuhkan kepastian hukum. Penggugat tidak meminta lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya. Penggugat hanya meminta agar kewajiban yang telah disepakati ditepati. Keadilan tidak hanya terletak pada adanya perjanjian, tetapi juga pada pelaksanaan perjanjian tersebut. Kami percaya majelis akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.